Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kita masih mempelajari tentang skala dikali 3.4. Namun pada pembelajaran 2 kali ini nanti kalian diharapkan akan dapat menghitung skala, jarak pada denah atau peta, dan jarak sebenarnya serta hubungan di antara ketiganya. Serta kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan skala. Oke, Bu Isna telah membagikan modul dan mudah-mudahan kalian telah membacanya. Kali ini Bu Isna akan membantu kalian dalam memahami bagaimana cara menghitung skala, jarak pada denah, serta jarak sebenarnya, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala. Oke, baiklah kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah menyiapkan alat tulis, kalian juga telah membaca materinya, serta kalian juga telah memperhatikan contoh-contoh soal tersebut dengan cermat ya. Nah, nanti silakan kalian kalau sudah paham, kerjakan latihannya sesuai perintah. Dan jangan lupa setelah belajar, kalian akhiri dengan berdoa. Oke, baiklah. Anak-anak, dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan skala, kalian juga telah paham pada pembelajaran sebelumnya apa itu skala dan bagaimana cara menentukannya, serta bagaimana persamaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hubungan antara jarak pada peta, jarak sebenarnya, serta skala, dan hubungan ketiganya serta bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala. Nah, persamaan skala, kemarin sudah kita pelajari bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi, skala bisa ditulis skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, atau dapat ditulis pada rumus segitiga ajaib JP per S kali JS. Ketika anak-anak mencari JP, berarti kita tutup JP-nya sehingga JP sama dengan S kali JS atau skala dikalikan jarak sebenarnya. Dan ketika mencari skala, S sama dengan JP per JS, maka skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian, kalau mencari JS, tutuplah JS sehingga JS sama dengan JP per S atau jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, jangan lupa untuk semua satuan pada persamaan tersebut harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk lebih memahaminya, kalian telah membaca pada modul contoh soal nomor 1 sampai 3. Baiklah, Bu Isna akan membantu kalian dalam memahami cara penyelesaian untuk contoh soal nomor 1 sampai nomor 3. Contoh Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Jika jarak pada peta 20 cm, ini JP-nya, skala pada peta 1:2 juta atau 1/2 juta gitu juga boleh. Nanti penulisannya berapa kilometer jarak sebenarnya? Maka yang ditanyakan karena JS, maka JS sama dengan JP per S. Jarak pada petanya 20 cm dan skalanya 1:2 juta. Artinya 1 cm pada peta mewakili 2 juta cm pada jarak sebenarnya. Sehingga 20 per penulisan 1:2 juta ini boleh kita tulis begini, 1/2 juta. Nanti sama, akan sama hasilnya. Atau bisa juga kalian tulis begini, 20 pada per di sini kita bisa tulis tanda bagi. Nah, tanda pembagian juga boleh karena JP per JS itu sama saja dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Skalanya kita tulis begini, 1/2 juta ya. Kemudian selanjutnya pada pembagian nanti tanda bagi ini bisa kita ubah menjadi tanda kali sehingga pecahan yang di belakang kita balik, 2 jutanya ada di atas, sehingga satunya di bawah. Kemudian langsung kita kalikan, 2 kali 2 itu 4, kita tinggal menambahkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nah, atau 40 juta ini. Namun masih dalam satuan sentimeter. Ini dibagi 1 ya, kan dibagi 1 maka hasilnya tetap 40 juta ini. Kemudian sentimeter ke kilometer. Nah, sentimeter ke kilometer itu naik sebanyak 5 tangga atau dibagi 100.000. Atau bisa kita coret nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 400 kilometer. Untuk contoh soal nomor 2, jarak sebenarnya kota P dengan kota G adalah 375 km. Jika skala pada sebuah peta yang digunakan adalah 1:2.500.000, berapa cm jarak kota P dan Q pada peta? Maka tadi yang diketahui adalah jarak sebenarnya yaitu 375 km. Dengan skala 1:2.500.000 atau bisa kita tulis 1/2.500.000. Nah, sama ya ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak kota P dan Q pada peta dalam satuan cm. Maka jarak pada peta itu rumusnya adalah skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, skalanya tadi 1:2.500 dan jarak sebenarnya ternyata 375 km. Namun, ingat lagi bahwa kita harus menyamakan dulu satuannya. Karena pada skala ini satuannya adalah cm, maka pada jarak sebenarnya yang kilometer ini juga kita harus mengubahnya menjadi satuan cm. Kilometer menuju cm itu turun sebanyak 5 tangga atau dikali dengan 100.000. Kalau 375 ini dikali 100.000 maka kita tambahkan saja nolnya sebanyak 5. Sehingga nanti 1 kali 75.500 ini kita bagi dengan 2.500. Karena ini pembagian 37.500 ini dibagi dengan 2.500, maka kita sederhanakan dulu dengan mengurangkan atau membagi dengan 100.000 semua. Artinya nolnya 5 ini berkurang. Nah, nolnya 5 habis, ini juga nolnya 5 habis, sehingga tinggal 375 dibagi dengan 25, hasilnya 15 cm. Sehingga jarak kota P dan Q pada peta adalah 15 cm. Untuk contoh soal nomor 3, tadi diketahui bahwa panjang pada denah adalah 9 cm dan lebar pada denah adalah 6 cm dengan skala 1:200 atau bisa ditulis nanti 1/200. Namun yang ditanyakan adalah luas taman sebenarnya dalam satuan meter ya, dalam satuan meter persegi. Nah, karena terdapat panjang dan lebar pada denah taman tersebut, maka masing-masing harus kita kalikan atau kita tentukan dahulu ukuran panjang dan lebar sebenarnya. Maka panjang sebenarnya adalah panjang pada peta dibagi skala. Panjang pada petanya 9 dibagi 1:200. Pembagian ini bisa kita tulis kali, kemudian 1/200-nya yang di sini kita bisa ubah atau kita bisa balik 200/1. 9 kali 2 sama dengan 18, kita tinggal nambahin 0,2, 1,2, namun dalam satuan cm ya. Kemudian karena cm ke meter itu naik 2 tangga, maka kita bagi 100 atau kita hilangkan nolnya 2 sehingga tinggal 18 meter. Begitu pula dengan lebar. Mencari lebar sebenarnya yaitu lebar pada peta atau denah dibagi dengan skala. Lebar pada petanya 6 dibagi dengan 1:200. Pembagian di sini kita ubah menjadi kali, kemudian 1/200-nya kita balik menjadi 200/1. 6 kali 2, 12, kemudian nolnya ditambahin 2, tapi dalam satuan cm. Cm ke meter. Nah, naik 2, maka nolnya kita hilangkan 2 atau kita bagi dengan 100 sehingga hasilnya 12 meter. Nah, inilah ukuran sebenarnya. Ukuran panjangnya adalah 18 meter dan ukuran lebar sebenarnya adalah 12 meter.
Kemudian, luas sebenarnya dapat kita cari dengan rumus luas persegi panjang kali lebar panjangnya 18 meter, karena yang sebenarnya bukan lagi 9. Nah, kita kalikan dengan lebar 12 meter. Ya, kemudian 8 kali 12 sama dengan 216 meter persegi, sehingga luas sebenarnya taman tersebut adalah 216 meter persegi. Nah, bagaimana untuk ketiga contohnya? Kalian sudah paham? Oke, agar kita lebih paham, maka marilah kita berlatih mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 2 ini. Silakan disimak baik-baik, penyelesaiannya akan Bu Isna bantu supaya kalian lebih memahami bagaimana hubungan antara skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya, kemudian bagaimana cara menentukan atau cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan skala. Untuk latihan soal yang pertama, tadi soalnya adalah bahwa jarak dua kotak pada peta adalah 8 cm. Jadi 8 cm itu adalah JP-nya dengan skala 1:125.000, atau ini adalah S-nya. Berapa kilometer jarak sebenarnya dua kotak tersebut? Maka yang ditanyakan adalah JS-nya. Nah, JS itu jarak sebenarnya kan rumusnya ini ya, jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 8, pembagian bisa kita tulis dengan tanda pembagian ini. Kemudian skalanya bisa kita tulis 1/1.125.000. Kemudian tanda bagi bisa kita ubah menjadi kali dengan membalik bilangan pecahan yang ada di belakangnya, 1.125.000 per 1. Kemudian 8 kali 1.125.000 adalah 9 juta per 1, tetap 9 juta, namun masih dalam satuan cm. Kemudian karena yang ditanyakan menjadi satuan kilometer, maka kita bagi dengan 100.000 karena cm ke kilometer itu naik sebanyak 5 tangga, atau kita hilangkan saja nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga fungsinya adalah 90 km. Nah, maka jarak sebenarnya dua kota tersebut adalah 90 km. Kita lanjutkan untuk latihan soal nomor 2. Tanah pekarangan Pak Yunus berukuran 10 meter kali 8 meter. Artinya tanah Pak Yunus ini berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter. Tanah tersebut akan digambar dengan skala 1:200. Artinya 1 cm pada Dena mewakili 200 cm pada ukuran tanah sebenarnya. Berapa centimeter persegi luas tanah pada peta? Nah, maka diketahui bahwa tadi panjang sebenarnya adalah ini ya, 10 meter. Dan lebar sebenarnya 8 meter. Namun, jangan lupa kita untuk menyamakan satuannya. Nah, kita ubah menjadi centimeter, meter ke centimeter itu turun 2, artinya dikali 100, atau kita tambahkan saja 0,2 jadi 1000. Dan 8 meter juga kita kalikan 100 karena menjadi centimeter, kita tambahkan 0,2 karena dikali dengan 100. Kemudian dengan skala 1:200, penulisannya bisa 1/200. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas tanah pada peta, maka karena luas pada peta, maka kita juga harus mencari panjang pada peta serta lebar pada peta. Nah, panjang pada peta adalah skala dikalikan panjang sebenarnya. Skalanya 1:200 dan ukuran sebenarnya adalah ini ya, tadi sudah menjadi cm, sehingga kita pakai yang 1000. Nah, kemudian 1 kali 1000 itu 1000, dibagi 200, nolnya kita sederhanakan, kita bagi 100 semua, kita hilangkan 2 yang 200, kemudian yang 1000 juga kita hilangkan 2, sehingga tinggal 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Inilah panjang pada peta. Kemudian untuk lebar pada peta atau pada Dena, sama dengan skala dikali lebar sebenarnya, skalanya 1:200 dikali lebar sebenarnya, kita pakai yang 800 cm. Kita sederhanakan dulu, kita hilangkan nolnya 2 pada 200 dan nolnya 2 pada 800, sehingga tinggal 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 dalam satuan cm. Nah, sehingga
luas pada peta, luas tanah pada peta atau pada denah adalah panjang pada peta dikalikan dengan lebar pada peta. Panjang pada petanya kita sudah pakai yang 5 cm ya, bukan 10 meter. Sehingga 5 cm kali lebar pada petanya 4 cm. 5 kali 4, 20 cm persegi. Sehingga luas tanah Pak Yunus pada peta adalah 20 cm persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian telah paham bagaimana cara menentukan skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala, kan? Nah, marilah kita rangkum semua materi yang telah kita pelajari. Kalian juga telah membacanya di modul, ya. Bahwa persamaan pada skala dapat dipahami dengan menggunakan rumus segitiga JP per S kali JS. Kalau cari S berarti JP per JS. Kalau cari JP berarti S kali JS. Kalau cari JS berarti JP per S. Dan untuk menghitung jarak pada peta, jarak sebenarnya atau skala, jangan lupa kalian harus menyamakan dulu masing-masing satuannya. Jadi satuannya harus sama dulu. Biasanya satuannya dalam sentimeter ya. Kalau masih kilometer berarti ubah dulu ke sentimeter. Kalau masih meter ubah dulu ke sentimeter gitu, oke? Kemudian untuk yang ketiga, setelah masing-masing satuan sudah sama, maka masukkanlah dan lakukanlah perhitungan pada rumus yang telah ditentukan. Ya, itu tadi untuk pembelajaran kedua kita pada KD 3.4 tentang skala. Dan ini adalah merupakan materi terakhir kita di semester pertama kelas 5. Nah, oke, anak-anak, agar kalian lebih paham bagaimana hubungan skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya, serta bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala, silahkan kerjakan soal evaluasi, kemudian kerjakannya di buku tulis, foto, rename, kemudian kirimkan ke assignment tim kalian masing-masing. Soalnya ada 1-4 ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Oke, itu tadi penjelasan tentang skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya, serta cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala dari Bu Isna. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan kalian dapat mengaplikasikannya dan memanfaatkannya ilmu yang kalian dapatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, cukup sekian dari Bu Isna penjelasannya. Banyak kesalahan dari Bu Isna, mohon maaf. Silahkan kalian jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bu Isna akhiri. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.